Ini adalah permainan yang berbahaya. Sedikit saja kesalahan, nyawa taruhannya. Di ruangan itu ada dua pintu. Satu mengantar pada kehidupan, satunya lagi pada kematian. Sebelum waktu habis, mereka harus memilih pintu yang tepat. Seorang gadis buru-buru membuka sebuah pintu. Ia langsung tewas. Semua orang ketakutan. Kemudian seorang wanita membuka pintu kematian dan melangkah masuk. Yang lain tak punya pilihan selain mengikutinya. Tiba-tiba, seluruh ruangan terbakar dan timer baru dimulai. Hanya 1 menit 50 detik. Arisu menyalahkan wanita itu atas kematian gadis tersebut. Wanita itu menjawab, "Jika aku tidak melakukannya, kalian semua sudah mati." Katanya, "Ini bukan saatnya bertengkar." Waktu hampir habis. Belum ada yang paham aturan permainan ini. Wanita itu menduga mungkin setiap kali permainan meminta pengorbanan. Ia menyebut Arisu pengecut. Arisu yang marah melangkah ke arah sebuah pintu, tapi ketakutan menghentikannya. Wanita itu kembali mengejeknya. Karube kemudian memutuskan tak ada waktu untuk disia-siakan. Ia mengumpulkan keberanian dan membuka sebuah pintu. Ternyata itu pintu yang benar. Semua selamat, tapi setiap ruangan baru, waktunya berkurang 10 detik. Karube berkata, "Sekarang giliranmu untuk membuka pintu." Tapi kali ini, wanita itu takut. Arisu memilih pintu kematian, dan sekali lagi mereka semua selamat. Di luar, Arisu memperhatikan 4 mobil, masing-masing panjangnya 5 meter. Artinya, bangunan itu sekitar 20 meter panjangnya. Ia mengukur ruangan dengan langkah kakinya, sekitar 6 meter. Ia ingat bangunan itu berbentuk persegi, sehingga tak lebih dari 3 ruangan yang bisa muat di satu sisi. Artinya seluruh bangunan hanya memiliki 9 ruangan. Ruangan pertama mereka ada di sudut. Ruangan kematian gadis itu di sebelah kanan. Di ruangan kedua, Karube membuka pintu yang benar. Jadi, menurut Tola, ruangan aman berikutnya juga seharusnya di kanan. Ruangan tengah selalu berbahaya. Mereka memilih pintu kematian, dan itu benar. Mengikuti aturan ini, mereka terus bergerak maju. Tapi ruangan terakhir berbeda. Kali ini, pintu-pintu tidak berada di posisi diagonal, melainkan di sisi samping. Arisu berpikir satu sisi hanya tembok, sisi lain adalah ruangan gadis itu. Lalu ia ingat bangunan ini menempel dengan bangunan lain. Jadi jalan keluar sebenarnya pasti tersembunyi di bagian belakang. Saat itu, ia melihat video di ponsel Chota. Video itu menunjukkan bahwa tidak ada pintu di dinding ruangan gadis itu. Artinya, ada jalan rahasia tersembunyi di dalam bangunan. Itulah jalan keluar sebenarnya. Mereka cepat-cepat membukanya dan melarikan diri keluar. Chota lebih lambat. Kakinya terbakar, tapi ia juga selamat. Di lorong, mereka menemukan meja bundar. Di atasnya ada kartu 3 keriting. Pada saat yang sama, ponsel mereka bergetar. Sebuah pesan muncul. Siapapun yang selamat dari permainan ini akan menerima visa. Visa berarti mereka akan aman di dunia ini selama beberapa hari. Kartu 3 keriting berarti mereka punya jaminan keamanan selama 3 hari. Semua orang terkejut. Sebenarnya visa apa ini? Tepat saat itu, seorang pria muncul dari kejauhan dan berkata, "Cerita ke depan akan semakin menarik."